Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Semoga masih berkenan mendengarkan saya selama 2 hari ini. Qadarullah pemateri sedang berhalangan. InsyaAllah kita lanjutkan hadis yang terakhir dalam bab fadlus suhuri wa ta'khiri ma lam yukhsha tulu'il fajri. Hadis yang terakhir dalam bab ini adalah wa an Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar, rawahu Muslim. Dari Amr bin As, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pembeda antara puasa kami dan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa yang dimaksud dengan perbedaan di sini? Rasulullah SAW ingin menjelaskan bahwa adanya perbedaan dalam berpuasa. Sementara di dalam ayat perintah berpuasa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa kama kutiba, sebagaimana diwajibkan. Jadi puasa yang dilakukan oleh kaum muslimin sudah ada kewajibannya untuk umat-umat terdahulu. Maka apakah perbedaan antara puasa umat-umat terdahulu dengan kita saat ini? Walaupun tidak banyak dijumpai riwayat mengenai perbedaan puasa antara kita dengan umat-umat terdahulu, setidaknya ada beberapa hadis. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tentang puasa orang-orang Madinah. Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa kanu yasumuna yauma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, dan di Madinah orang-orang ahli kitab melaksanakan puasa apa? Asyura. Berarti puasa Asyura sudah ada sebelum adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ini yang pertama. Ketika Nabi SAW bertanya, kenapa mereka berpuasa? Maka mereka mengatakan, sungguh ya Rasulullah, mereka berpuasa Asyura untuk merayakan kemenangan Nabi Musa saat dikejar oleh Fir'aun. Maka Rasulullah mengatakan, sebenarnya kita lebih berhak atas Nabi Musa dibanding ahli kitab. Maka ketika datang Asyura, kita berpuasa sebagaimana mereka berpuasa. Dan untuk menyelisihi mereka, kita melaksanakan puasa sehari sebelum Asyura yang disebut dengan puasa Tasu'a. Walaupun di tahun kemudian Rasulullah SAW tidak melakukan puasa tersebut karena beliau meninggal. Kemudian dalil yang kedua adalah dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi SAW saat tiba di kota Madinah, orang-orang ahli kitab biasa melaksanakan puasa 3 hari dalam 1 bulan, yang biasa kita sebut sekarang apa? Ayyamul Bid. Ayyamul Bid juga sudah dilakukan oleh ahli kitab. Mereka berpuasa setiap bulan, mengambil 3 hari untuk mereka berpuasa. Kemudian dalil yang berikutnya adalah 2 riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa puasa ahli kitab di zaman dahulu dibedakan atau disamakan dengan puasa 1 bulan penuh. Jadi kesamaan. Kalau tadi kan 3 hari dan Asyura, sekarang dalil Ibnu Umar bahwa Nabi SAW mengatakan puasa Ramadan telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim. Mereka berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Berarti Ramadan ini bukan hanya umat Islam.
Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Berpuasalah Ramadan sebagaimana Ramadan telah aku wajibkan kepada umat-umat terdahulu. Kemudian dalil yang berikutnya, perbedaan antara puasa kita dengan umat-umat terdahulu dan ahli kitab, sebagaimana disebutkan dalam hadis Amr bin As, "Faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahar." Sesungguhnya perbedaan kita dengan ahli kitab adalah makan sahur. Bagaimana mereka para ahli kitab tidak melakukan sahur. Gimana sahurnya? Dikatakan bahwa sahurnya ahli kitab dan puasanya ahli kitab minal lailati ila lailah, dari malam ke malam. Jadi orang-orang ahli kitab itu puasanya, mereka berbuka puasa saat sudah masuk malam, yaitu terbitnya bintang-bintang. Kalau kita kan buka puasanya apa? Setelah matahari terbenam, karena belum ada bintang. Maka mereka mengakhirkan sampai 31 jam sampai bintang-bintang itu kelihatan di langit atau hari sudah semakin larut, baru mereka berbuka puasa. Mereka boleh makan setelah itu makanan apa saja yang mereka inginkan. Kalau mereka tertidur, tidak boleh makan setelah itu. Jadi lamun misalnya lapar, mereka lagi dahar segala rupa sampai kenyang. Karena kalau patokannya tidur, setelah tidur itu haram baginya makan, minum, dan juga berjima dengan istri. Jadi tidak ada sahur. Semakin melek semakin banyak yang dimakan, ya. Tapi kalau ketiduran, makan misalnya, makan dulu sebentar. Terus tiduran, hudang-hudang itu sudah tidak boleh lagi apa? Makan. Nah, kalau kita alhamdulillah perbedaannya ada sahur. Kita bisa makan ketika berbuka puasa, sholat maghrib, isya masih bisa, kolak, gorengan, mau sisa-sisa tadi masih bisa dihantam kan. Kemudian snack-snack masih bisa, malam masih bisa makan, pagi makan. Kemudian setelah itu baru ditutup dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr." Inilah perbedaan puasa kita dengan mereka ahlul kitab. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara cabang yang dijelaskan oleh para ulama juga perbedaan puasa ahlus sunnah wal jamaah dengan syiah. Karena syiah ya masuk ke dalam ahlul kitab, mereka adalah keturunan Yahud, ya. Kalaupun mereka silsilahnya Yahud, tapi mereka sesat dan menyesatkan. Tapi ajarannya mirip dengan ahli kitab. Contohnya orang-orang Syiah, mereka berpuasa sama seperti puasanya ahli kitab. Mereka tidak berbuka puasa kecuali setelah bintang-bintang bersinar. Jadi bintang-bintang sudah ada baru mereka berbuka. Kemudian juga mereka ada sahur. Perbedaannya dengan ahlus sunnah, jika ahlus sunnah sahur kemudian berhenti di waktu fajar, kemudian orang-orang Syiah tidak mengakhirkan sahurnya dari azan ahlus sunnah sekitar 10 sampai 20 menit baru mereka azan versi Syiah mereka. Jadi mereka ingin menyelisihi apa? Syiah dengan ahlus sunnah. Nah, ini tentunya usulnya dari ahli kitab dan mereka dekat dengan agama Yahudi. Kemudian perbedaan ahlus sunnah wal jamaah dengan Syiah dalam berpuasa juga dikatakan oleh para ulama, mereka mewajibkan mandi sehari sebelum puasa dimulai, dan ini juga dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di dalam Syiah, agama Syiah itu mereka mandi dulu sebelum menjemput bulan Ramadan dengan mandi yang dikatakan riwayatnya dari Imam Ja'far menurut mereka, dan ini juga dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin padahal itu adalah kebiasaan orang-orang selain ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian perbedaan puasa ahlus sunnah wal jamaah dengan Syiah, orang-orang Syiah tidak berpuasa pada hari Asyura kecuali yang mau saja, karena mereka menjadikan hari Asyura adalah hari berkabung di tanah Karbala atas kematian Husain, dan mereka mewajibkan puasa pengganti Asyura dengan puasa Idul Qadir pada tanggal 18 Zulhijjah, ketika mereka meyakini Idul Qadir ini adalah ditentukan atau dinaiknya sahabat Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah SAW, dan itu sudah saya bahas dalam khutbah pada bulan-bulan yang telah lalu tentang peristiwa Idul Qadir, dan ini tidak benar. Rasulullah SAW mengatakan khutbah yang berkaitan dengan Ali di tempat Al-Ghadir, yaitu tempat beberapa kilometer dari Mekah sepulang ibadah haji, karena ingin klarifikasi atas apa yang menimpa dengan Ali setelah Ali mengambil harta rampasan kaum muslimin, kemudian mengambil salah seorang perempuan di antara harta rampasannya, kemudian melakukan hubungan, dan pagi harinya para sahabat membenci itu
Kenapa yang diambil hanya perempuan saja? Kemudian engkau datang ke sini hanya ingin menikmati. Kemudian riwayat yang kedua, Rasulullah SAW memberikan klarifikasi tentang sikap Ali, karena Ali pernah marah di tengah jalan tentang harta ghanimah yang dibawa dari suatu kota menuju kota Madinah. Karena Ali bin Abi Thalib adalah ahli bait Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan ya bahwa taraktu fikum, aku tinggalkan bagi kalian kitabullah wa itrati, dan juga keturunanku. Dan hadis ini digunakan sampai sekarang sebagai label untuk menghormati para keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi di situ ingin membersihkan Ali dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Apa yang dilakukan Ali bukanlah aib. Boleh bagi seorang pemimpin mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan, karena harta yang sudah Ali ambil ini adalah jatah untuk Ali dan keluarga Nabi SAW. Tapi Ali mengambil lebih dahulu sebelum dibagikan di kota Madinah. Akhirnya Rasulullah pun memberikan klarifikasi agar jangan membenci keluarga Nabi SAW. Namun orang-orang Syiah menjadikan Idul Ghadir sebagai perayaan ya naiknya Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Rasulullah, sehingga mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai pengkhianat, karena seharusnya Ali itu menurut keyakinan mereka, dan tentunya ini adalah keyakinan yang salah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir daripada hadis ini menunjukkan bahwa harus kita memberikan perhatian penting dan khusus kepada ibadah yang namanya adalah sahur. Lapar tidak lapar, ya ngantuk tidak ngantuk, tetap harus bangun dan melaksanakan ibadah puasa dengan diawali dengan sahur, dan sahur diakhirkan sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita pelajari di bab ini. Demikian dapat saya sampaikan. Jika ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datang dari kebodohan saya yang masih menuntut ilmu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.